sampai 5,4. Nah, coba kita terapkan di sini. Kita naikkan nih segini, cik cik he he he. Oke, kita naikkan gainnya seperti ini ya. Jadi 60 seperti ini. Kemudian ini bisa kita lebarkan juga seperti ini. Oke, cek low 1 2. Tes 1, halo cek low. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mau berbagi pengalaman mengenai penggunaan DLMS. DLMS yang saya gunakan di sini yaitu DLMS LDW 4.8. Yang dimaksud dengan 4.8, dia memiliki inputnya 4 serta outputnya 8. Dalam paket pembeliannya kita akan mendapatkan 1 unit DLMS, flash disk, dan kabelan sebagai penghubung DLMS ke PC atau laptop. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, sekiranya Anda siapkan dulu kopi atau teh ya, karena pembahasan ini cukup lama. Atau enggak, kalau sempat ngegonjreng dulu boleh. Jika dirasa kondisinya sudah siap, marilah kita masuk ke menu DLMS-nya. Nah, langkah pertama yang kita koneksikan yaitu kita di sini mencari view network connection dulu ya. Kita klik di sini atau kita bisa mengetik di sini ya. Nah, oke, lanjut aja kita ke sini. Nah, setelah masuk di menu ini kita pilih yang ini. Kita double klik. Pilih lagi di sini. Nah, ini ikutin aja seperti ini. Kemudian kita double klik di sini ya. Nah, bisa dilihat ya IP-nya. Ikutin aja seperti ini. Nah, kalau udah kita lanjut. Nah, kemudian kita membuka aplikasinya. Ini aplikasinya yang didapat dari flash disk ya. Sudah kita install, kita double klik di sini. Nah, ini dia belum terkoneksi ya. Dia belum terhubung, kita klik di sini. Nah, ini dia meminta password, passwordnya itu admin. Nah, kita oke. Nah, dia udah connect ya. Saya memberikan inputnya ini di B ya. Nah, pada tampilan menu awal dia ada in level. Ini ya sebagai pengaturnya. Kemudian di sini ada gate. Ada feedback juga. Ini sebagai filternya atau crossovernya ini. Kemudian di sini ada limiter atau pembatas ya. Di sini metrik ini fungsinya sebagai pemberi sinyal audio. Nah, ini signal untuk mengetes. Di sini ada pilihan pink noise, sign, white noise. Ya, kita lewat aja itu. Dan di sini ada out level. Out level itu gain ya. Jadi volume atau bisa dibilang volume out ini. Di sini sama di out filter sama juga ya dengan ini. Kemudian ada out limiter juga sama. Out delay. Dan ini preset yang berisi tentang settingan-settingan yang telah kita simpan atau mau kita simpan. Nah, balik ke in level. In level ini dia ada 4, 1, 2, 3, 4. Dia fungsinya mengatur input yang ini, in A, B, C, D. Nah. Kemudian menu di selanjutnya itu ada gate. Gate itu sebagai sebagai penutup sinyal aja. Jadi dia itu akan tertutup apabila mixer kita tidak ada input audio yang berasal dari mic atau audio lainnya. Misalkan kita nih. Nah, kelihatan kan di sini apabila dia mati akan menjadi hitam dan apabila dia aktif akan menjadi hijau. Karena kita tidak menggunakan mic-nya, otomatis dia itu akan mati. Oke, selanjutnya feedback. Feedback itu yang
lumrah dan umum atau yang mudah disebut atau apa ya, feedback itu storing ya, biasanya kawan-kawan itu menyebutnya storing gitu, atau ada suara mendengung di speaker ya akibat dari mic. Nah di sini bisa kita aktifkan, ini untuk input 1 dan ini 2, 3 dan 4 ini bebas ya, bisa kita aktifkan atau tidak. Nah kalau ini in filter itu sama halnya dengan crossovernya ini. Jadi kita bisa menyetel, menyesuaikan dengan datasheet speaker atau sesuai dengan selera kita masing-masing. Nah sebagai contoh saya mau mengset untuk in channel 2 ya. Nah ini kita lepas dulu, kita reset lagi ya. Nah dia di sini frekuensinya dari 20 Hz sampai 20 kHz. Nah, sebagai contoh aja kita mau mengesetnya dulu. Nah misalkan kita mau mengeset speaker sesuai dengan datasheetnya. Nah, kebetulan atau sudah saya siapkan, misal sebagai contoh aja nih, kita mau menyeting atau mau mengeset speaker yang ini nih, apa ya, udah bebas aja yang 12 in aja nih, 12 in ya, jelas ya. Jadi di sini dia lebar frekuensinya 45 Hz sampai 5,4. Nah coba kita terapkan di sini. Kita di sini tulis aja 45. Nah, kemudian di sini bebas ya pilihannya di sini. Coba kita pilih yang Butterwood aja dulu dengan slope-nya yang 24. Nah, kemudian kita enable itu aktifkan ya. Nah, inilah suara dari 45. Ini untuk batas bawah, sedangkan kita set lagi untuk batas atasnya ya. Dia itu di 5400 ya. Kita di sini disamakan dengan yang batas bawah ya, Butterwood. Kemudian oktavnya kita pilih 24 dulu, kemudian kita enable cek. Nah jadi seperti inilah suara dari 45 Hz sampai ke 5400 ya, sesuai dengan datasheet yang ada di sini. Jadi seperti inilah kira-kira suaranya. Nah bagaimana kalau kita mau ngeset data yang sub ya, dia ada di, misalkan kita ngeset yang ini 35 Hz sampai 3,1 kHz. Berarti kita ubah lagi, misalkan ini kita peruntukkan untuk 18 in ya. Ini udah kita set di 35 untuk batas bawahnya, sedangkan batas atasnya itu 3,1, berarti 3100 itu. Ya, nah inilah dia ada suara dari 35 Hz sampai ke 3100. Nah, misalkan kita ini mau mengeset sub, seperti apakah suaranya sub itu dari 35 atau kita mau ngesetnya sub dari 35 sampai ke 200 misalnya. 200 Hz ya. Nah, maka suaranya akan seperti ini ya. Jadi dia itu akan tenggelam ya. Jadi khusus sub aja. Nah, misalkan kita mau mengeset aja. Nah, kita ubah lagi ya, karena nggak jelas ngomongnya itu tadi. Nah, kita misalkan mau menyeting untuk high. High-nya kita misalkan dari 1000, misalkan dari 1500 untuk high gitu. Batas bawahnya, sedangkan batas atasnya itu dia di 15.000 misalkan ya. Kita enable sini. Nah, maka suaranya akan menjadi seperti ini. Cek, halo, tes 1, 2, 3. Nah ini untuk settingan di inputnya aja ya. Kita bisa menyeting lagi. Kita lepas dulu, ini nggak enak sih, kecil ya. Nah ini kita lepas lagi, itu sebagai contoh saja. Ini di bagian input dia memiliki filter dan output juga sama ya. Limiter di in dan out juga ada. Nah, jadi itulah sekilas contoh tentang frekuensi atau pengaplikasian frekuensi sesuai datasheet speaker ya.
Nah, selanjutnya saya mau membahas ini nih. Jadi selain dia punya crossover di sini, dia juga memiliki equalizer ya. Nah, ini dia sebagai equalizer dia punya grafik pin sampai 16. Nah, ini bisa kita setting juga nih. Nah, misalkan untuk 40 Hz kita mau naikkan karena kurang ngebas misalnya. Nah, kita naikkan nih segini, cik cik he he he. Gak keras saja. Oke, kita tambah lagi. Kita lebarkan segini, cik se. Ini udah agak ngebas ya. Oke, kita di enable dulu ininya. Misalkan ini untuk speaker sub misalkan ya. Nah, ini dia ya. Ini yang frekuensi 40. Nah, misalkan kita masih penasaran dengan yang 60 Hz nih, seperti apa suaranya. Oke, kita naikkan gainnya seperti ini ya. Jadi 60 seperti ini. Kemudian ini bisa kita lebarkan juga seperti ini. Nah, cek dulu, nah, ini dia frekuensi 60. Nah, jadi intinya bagi teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan equalizer itu tidak akan kebingungan ya. Karena ini sama halnya dengan equalizer ini. Cuma dia memiliki 16 grafik aja, tapi ini bisa disetting sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di sini 4000, sedangkan kita mau menyetingnya di 12 kilo atau di 12.000, maka kita ganti aja. Nah, dia bisa ya, ini 1200. Kita kasih 0 lagi 1. Nah, ini di sini kita mau naikkan gainnya. Cik sedulu. Nah, ini udah kita naikkan untuk di 16 kilonya ya. Nah, diubah lagi ke sini. Oke, kita normalkan lagi. Jadi keuntungannya kita menggunakan DLMS itu bisa kita setting sesuai dengan kebutuhan ya. Tidak seperti crossover yang pasif atau yang analog gitu. Ini dia lebih fleksibel. Ini untuk di in ya. Kemudian kita bisa mengaktifkan di sini inputnya, ini di input ini sebagai pembatas atau limiter ini. Kita bisa aktifkan. Nah, apa bedanya kalau tidak aktifkan? Nah, misalkan kita menyetingnya di sini rasionya 2, thresholdnya 0. Nah, kita bisa edit juga nih. Ini misalkan batasnya bawah nih. Kalau ini terlalu mentok nih dia, sehingga nggak ada suara ya. Jadi ketika kita berteriak sekencang apapun, dia itu tidak akan melewati settingan yang telah kita buat seperti ini. Cek 1 2, tuh dia kan langsung keluar ya, dia langsung nahan. Cek halo, nah udah ketahan. Oke, kita enable lagi. Ini sebagai contoh saja. Nah, di sini metrik itu sebagai pemberi sinyal ya, input. Jadi input satu itu mau dibagi ke output yang mana? Nah, di sini saya menyetingnya atau sudah saya kasih nama untuk outputnya ini 15 untuk 1 2 3 dan 4 itu untuk 12. Sedangkan 5 dan 6 untuk 10, 7 itu untuk high dan 8 itu untuk monitor ya. Jadi kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita masing-masing aja nih. Oke, selanjutnya signal. Signal itu ya seperti tadi untuk mengetes saja. Kemudian out level ini sebagai volume out ya. Jadi kita bisa sesuaikan di sini volumenya mau sebesar apa gainnya. Ini kita tinggal pilih aja. Misalkan ini untuk out 1. Nah, kita di sini bisa mainkan. Bisa dikecilkan atau dibesarkan. Ya, saya intinya ini volume aja. Ya, kita samakan dulu ya dengan yang ini. Oke. Lanjut ke out filter itu sama ya, fungsinya dengan yang tadi itu sebagai in juga, cuman ini dia double, di in-nya ada dan out-nya ada, dan dapat kita setting pula ini. Out limp sama ya seperti yang tadi. Kemudian delay
Delay itu untuk mengatur suara ya. Apabila ada istilahnya pincang sebelah gitu suaranya, atau yang satu lebih cepat suaranya, yang satu lebih lambat, maka kita aturnya di delay. Ini seperti delaynya ini ya. Oke, dicek 1 2 halo. Nah, mungkin ini bisa disamakan ya antara speaker yang utama dengan yang speaker yang lainnya yang mengalami delay. Nah, apabila kita sudah menyetingnya sudah pas atau klop, kita di sini bisa menyimpan settingannya di sini ya. Ini banyak sekali, bisa sampai 32 settingan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan ini. Semoga dapat menjadi inspirasi atau sebagai bahan pertimbangan teman-teman sebelum membeli DLMS ya. Saya tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.